Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menyertai kami. Ucap syukur, terima kasih kami ucapkan kehadiran Engkau atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami tidak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami terima dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian surah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama membuka kitab suci kita. Kita akan buka di dalam kitab 1 Raja-Raja bab 8 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 51. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan berkati segenap jemaah Israel. Ia dengan suara nyaring katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari dan melaksanakannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini diberi judul yaitu berkat dan pujian. Berkat dan pujian. Saudara yang kasih, Salomo adalah raja ketiga dari kerajaan Israel, yaitu setelah Raja Daud. Dia juga raja yang tidak menaruhkan hidup pada kekayaannya. Dan Salomo justru meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Semuanya diletakkan di dalam tangan Tuhan. Dan pada
bacaan ayat yang ke-56 tadi mengatakan, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus memberikan hidup kita dan menaruh hidup kita dalam tangan kasih Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan pemberhentian bagi kita, dan dipercaya bahwa sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah agar mau memuliakan nama Tuhan, baik sekarang maupun nanti. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa jaminan hidup kita pertaruhkan dalam pemeliharaan, karena tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita dengan penuh cinta dan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita, menjaga kita, dan selalu memelihara kita. Untuk itu, tantangan yang kita hadapi, janganlah kita lari untuk mencari yang lain, karena semua itu adalah semu. Tetapi kalau kita pertaruhkan hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga dan menyertai, memelihara kita semua, asalkan kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, seturut kehendaknya, dan kita mau meninggikan Tuhan kita. Kita percaya bahwa hidup ini suatu perjuangan. Untuk itu, dari pembacaan hari ini, dari renungan hari ini, kita pertaruhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah ingkar janji dan tidak pernah berubah dengan apa yang telah Ia janjikan kepada umatnya hari ini, hari esok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ucap syukur, terima kasih kami ucapkan kehadirat Engkau Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk tuntunan firman hari ini. Biarlah kami selalu mendekatkan hati kami, jiwa kami hanya di dalam nama-Mu. Dan kami selalu ingin tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.